Halo semuanya, balik lagi bersama saya Kisah Pengelana. Kali ini saya ingin berbagi sebuah perjalanan yang bukan cuma tentang mencapai puncak, tapi tentang bagaimana setiap langkah, setiap hambatan, bahkan setiap tawa di jalan punya makna tersendiri. Karena kadang rencana itu indah kalau nggak cuma jadi wacana. Hari ini saya dan 3 teman saya akan mendaki salah satu gunung dengan sabana indah di Jawa Timur. Ya, Gunung Butak. Sebuah tempat di perbatasan Malang dan Blitar yang dikenal dengan jalur panjangnya, pemandangan memukau, dan suasana hening yang bikin kita merasa dekat dengan alam. Perjalanan dimulai dengan semangat yang penuh. Tapi seperti biasa, setiap petualangan pasti punya cerita tak terduga. Baru beberapa kilometer dari rumah, motor yang saya tumpangi tiba-tiba mengalami masalah. Vibelnya putus di tengah jalan. Rasanya kayak deja vu, kejadian waktu berangkat ke Ranukumbolo terulang kembali. Cuma beda jenis trouble-nya ini. Akhirnya kami harus menepi, menuntun motor pelan-pelan sambil mencari bengkel yang sudah buka. Untungnya ada orang baik yang menawarkan tumpangan untuk mencari bengkel terdekat. Lagi sama apa? Nadi Mas Nadi? Ojo Mas. Oh. Mereka sebenarnya nggak telat nih. Meski sempat ngos-ngosan, 15 menit kemudian akhirnya kami menemukan bengkel. Kemarin baru ganti keluhan lainnya depan bel aja Mas. Apa digas tadi netral Mas ini sekarang bisa tahu apa namanya? Cuma CVT aja. Setelah motor diperbaiki, kami lanjut perjalanan menuju kos teman untuk packing alat-alat pendakian. Di sini kami mulai membagi barang bawaan agar nantinya nggak ada beban yang terlalu berat di satu orang. Prinsipnya sederhana, pendakian bukan soal siapa yang paling kuat, tapi soal bagaimana kita saling bantu supaya semua bisa sampai. Kami memilih jalur Panderman untuk mendaki Gunung Butak karena jalur ini paling populer dan medannya relatif bersahabat meski panjang. Dari kota Malang, perjalanan menuju base camp sekitar 1 jam. Tapi buat kalian yang bawa motor matic atau kondisi motornya kurang fit, lebih baik parkir di bawah saja. Pemanasan. Pemanasan, jadi kita langsung di tempat parkirnya sama base campnya itu agak lumayan sih kalau jalan kaki. Cukup menyala sambil pemanasan dulu. Wong lanang menang ireng, Cok. Semangat lur. Jalan menuju base camp cukup menanjak dan licin, jadi lebih aman naik ojek lokal dengan tarif sekitar Rp20.000. Bisa juga jalan kaki, tapi lumayan jauh, karena kami bawa 1 motor matic dan 1 motor gigi. Akhirnya motor matic kami parkir di bawah, dan motor satunya kami pakai bergantian untuk naik ke base camp. Proses perjalanan. Isi nanjak mana iki? aja. Ini padahal ngomong kalau yo. Man karo Agung karo Adi kan gawane akeh yo. Rosok. Dan luwe nemen yo. Sesampainya di base camp, kami langsung melakukan registrasi ulang. Di sini ada aturan, setiap pendaki wajib mencatat barang-barang yang dibawa.
terutama yang berpotensi menjadi sampah. Saat turun nanti, semua akan dicek ulang. Kalau ada sampah yang tertinggal, bisa kena sanksi. Bagus banget sih sistemnya, supaya pendaki tetap ramah lingkungan. Sepertinya kebanyakan gunung sudah melakukan kebijakan ini. Apa yang menjadi jajannya? Air mineral papat. Apa ini udah papat? Papat. Roti 2. Merek ya? Merek ya? Apa sak merek ya? Ora, lha kok nyopot ya? Oh iya, untuk pendakian Gunung Butak via Panderman ini, proses registrasinya dilakukan secara online, lewat aplikasi tiket pendakian. Jadi saran saya, lakukan pendaftaran dari rumah, biar waktu di base camp tinggal verifikasi aja. Kadang lur, kesehatanmu dijogo. Aja perasaane sing dijogo lur. Sebelum mulai mendaki, kami memutuskan makan siang dulu biar energi cukup terpenuhi. Ada ya madang lur. Ayo Mas Wan, sono kata-kata Mas Wan, kayak wong sing terluka Mas Wan. Kau no wis gak kuat tau. Dan tepat di bawah teriknya matahari siang, perjalanan pun dimulai. Doa mulai. Berdoa selesai ya. Apa iki? Sot nak sirap. Baru sekitar 100 meter dari base camp, sudah ada beberapa warung di kiri dan kanan jalan. Tapi karena perut masih kenyang, kami lewat saja. Gunung Butak ini punya 4 jalur resmi: Sirah Kencong, Gunung Kawi, Desa Ganding Kulon, dan Panderman. Jalur Panderman yang kami pilih ini menempuh waktu sekitar 8 hingga 12 jam untuk mencapai puncak, dengan ketinggian 2868 mdpl. Oh ya, saya belum kenalin teman-teman saya yang menemani di pendakian ini. Ini Mas Ivan, yang katanya punya mimpi bawa MU ke puncak. Bawa MU ke puncak. Makasih Ipan. Bukan Manchester United ya, tapi mimpi untuk terus mendaki. Lalu Mas Adit yang katanya mirip banget sama Pamungkas versi To The Bone. Gimana teman-teman? Mirip nggak? Dan ini Mas Agung, orang paling murah senyum di grup kami. Menyalah. Kami semua baru pertama kali mendaki Gunung Butak. Nggak ada yang tahu medannya seperti apa yang menanti. Tapi semangat dan rasa ingin tahu bikin langkah ini semakin mantap. Gunung Butak punya 5 pos utama sebelum ke puncak. Kalau mau cepat, sebenarnya ada ojek yang bisa mengantar sampai pos 3 dengan tarif sekitar 60.000 per pos. Tapi karena kami ingin menikmati setiap langkah, kami di sini memilih jalan kaki. Fan MU kita mendaki. PNMU. Ketutupan Kung. Makasih Tapi ya. Ayam bangau. Liverpool men. Liverpool. Salam olahraga dulu. Saiki. Meok. Sopo. Setiap pos 1 sampai 3 menyediakan warung kecil dan sumber air. Jadi nggak perlu khawatir kehabisan bekal. Yang paling wajib dicoba, semangkanya. Entah kenapa, makan semangka di tengah pendakian rasanya seperti surga kecil. Manis, segar, dan bikin semangat balik lagi. Contohnya boker. Mantap lur. Ini yang boleh ketinggalan waktu di gunung. Tarik sih semongko. Alhamdulillah barakallah. Pos 1 guys ya. Kalau kalian suka buah apa untuk dimakan saat pendakian? Tulis di kolom komentar ya. Jalur pendakiannya bervariasi.
Dari tanjakan terjal sampai jalur yang landai yang dipenuhi pepohonan pinus dan ilalang. Yang paling saya suka adalah ketika melewati hutan lumut. Suasananya adem, lembab, dan tenang. Seolah semua hiruk pikuk dunia luar hilang seketika. Setelah melewati pos 3, jalur mulai menanjak terus. Tenaga mulai terkuras dan waktu menunjukkan sore hari. Lelah. Harapannya kami bisa sampai Sabana sebelum malam turun. Tapi cuaca memang selalu punya rencana sendiri. Angin mulai bertiup kencang, langit mendung, dan perlahan gerimis mulai turun. Kami sempat berharap hujan bisa menunggu sebentar saja. Tapi angin semakin kuat dan hari makin gelap. Akhirnya kami memutuskan untuk berhenti dan mendirikan tenda sebelum Sabana. Malam itu, suara angin terus menggoyang tenda. Tapi di balik rasa lelah dan dingin, ada perasaan damai. Kadang memang perjalanan gak selalu harus sesuai rencana. Yang penting kita tahu kapan harus berhenti dan menjaga keselamatan. Pagi harinya kami bangun dengan semangat baru. Pagi hari kita bisa langsung melihat sunrise-nya. sunrise. Nah, di sini kita buat prepare buat isi tenaga buat nanti naik ke atas lagi. Oke. Ini barang chef-chef andalan dari Nur sepatu bekas, depan Ardiansa. seru. Seru. Harus mantap. Karena soal makan, tubuh nggak bisa diajak kompromi. Jadi sebelum summit kami sarapan terlebih dahulu. Sarapan pagi dimulai. Bareng temen. Makan sayang, pecel. Oke, mantap. Pecel karo timun. Hei, Yes. Menyala senajan apa gosong. mantap. Selesai sarapan, kami melanjutkan perjalanan menuju Sabana.
Sekitar 30 menit berjalan, akhirnya sabana buntak terbentang di depan mata. Asli, indah banget ini. Padang rumput luas berwarna keemasan, dikelilingi kabut tipis dan udara segar. Gak heran sih tempat ini jadi spot favorit para pendaki. Di sabana ini juga tersedia sumber air. Jadi banyak pendaki memilih mendirikan tenda di sini. Selain pemandangannya yang luar biasa, akses air juga mudah. Di puncak. Dari sabana menuju puncak butuh sekitar 1 jam perjalanan lagi. Ada di atas itu. Cakep banget cuy. Jalannya cukup menanjak dan agak ekstrim, jadi harus berhati-hati. Cecek. Cukup menguras tenaga. Sepanjang jalur ke puncak, angin terasa makin kencang. Nafas mulai pendek, tapi setiap langkah terasa lebih ringan karena rasa penasaran makin besar. Dan akhirnya kami sampai di puncak Gunung Buta. Mission Komplit. Pemandangan dari puncak ini benar-benar menakjubkan. Gunung Arjuna tampak megah di kejauhan. Sabana terbentang di bawah dengan warna keemasan yang menyala terkena matahari. Semua rasa lelah, dingin, dan peluh seolah terbayar lunas di sini. Perjalanan ini mengajarkan satu hal sederhana, bahwa keindahan selalu menunggu di balik kesabaran. Kadang kita harus melewati hujan, jalan rusak, bahkan motor yang mogok, tapi selama kita nggak berhenti melangkah, kita akan sampai juga. Gunung bukan tempat untuk menaklukkan alam, tapi tempat untuk menaklukkan diri sendiri. Dan seperti biasa, ini bukan akhir dari kisah, melainkan awal dari petualangan berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Sampai jumpa di perjalanan selanjutnya. Bersama saya Kisah Panglana. Jangan lupa tetap jaga alam dan bawa turun sampahmu.